Shalom, perkenalkan nama saya Nozatulolaya, NIM 2299199900044. Saya dari Institut Kesehatan Helvetia Madan. Tetapi saat ini, saya sedang menjalani program PNM2 di Universitas Jember selama 1 semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Negara Sahabat dari organisasi internasional dan hadiri yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara rapat koordinasi dengan topik urgensi gizi masyarakat, khususnya stunting di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Nozatulolaya, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Negara Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan, membahas stunting dan dalam pandemi COVID-19 ini. Sebelum adanya pandemi COVID-19, Indonesia sudah menghadapi permasalahan gizi yang tinggi. Salah satunya adalah stunting atau bertumbuh pendek. Pada tahun 2013, stunting di Indonesia mencapai 37,2%. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,4%. Serta menginjak tahun 2019 terus menurun menjadi 27,67%. Artinya, 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. UNICEF menyebutkan bahwa saat ini Indonesia menghadapi tingkat malnutrisi yang tinggi, di mana lebih dari 7 juta anak balita mengalami stunting. Hal tersebut dikarenakan kurangnya intervensi dan gangguan akses layanan kesehatan, rantai pasokan makanan yang terganggu, serta kehilangan pendapatan rumah tangga dan posyandu yang tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Selain itu, terdapat faktor resiko kekurangan gizi yang ditimbulkan dari dampak COVID-19 ini, yaitu antara lain kebijakan terkait perawatan yang hanya berfokus pada COVID-19, serta adanya kesenjangan antara populasi, keterbatasan pendapat, dan sumber daya akibat kerawanan pangan. Putusnya beberapa akses, yakni jaringan, program konseling terkait gizi, lingkungan sehat terkait air bersih, serta layanan kesehatan akibat pembatasan gerak dan sistem lockdown di berbagai wilayah, menyebabkan rutinitas perawatan dan pengobatan anak menjadi terganggu. Contohnya imunisasi, posyandu, serta buruknya asupan makanan, insiden penyakit yang bertambah, serta resiko transfer antar generasi. Masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini akan mengalami kesulitan dalam mengakses makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak mereka. Jika tidak ada penanganan dan tindakan yang tepat pada waktunya, hal ini dapat mengakibatkan adanya peningkatan stunting secara global sebesar 15% yang amat besar secara global pada anak. Sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan di jangka panjang dan di jangka pendek nantinya. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan layanan pencegahan dan perawatan untuk penanganan masalah gizi di Indonesia, terutama pada anak-anak. Sejauh ini tindakan mendesak
yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi dalam pandemi COVID-19 ini, diantaranya yaitu 1. Memberlakukan mekanisme fleksibilitas bekerja dari rumah, termasuk bagi perempuan yang menyusui dan mempunyai anak usia di bawah 3 tahun, agar dapat memperhatikan kebutuhan gizi seimbang bagi tubuh kembang anak. Yang kedua, menghadirkan layanan kesehatan jiwa nasional untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak yang terdampak COVID-19, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Ketiga, menginisiasi gerakan bersama jaga keluarga kita yang menghasilkan berbagai KIE terkait perlindungan perempuan dan anak di masa pandemi, termasuk panduan menyusui dalam situasi pandemi COVID-19. Yang keempat, melakukan pilot project dalam bentuk program Kampung Anak Sejahtera atau KAS, yaitu melalui pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi seimbang, dan sanitasi layak anak bagi keluarga dan ibu hamil. Pelatihan pengasuhan berbasis hak anak, edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja, dan keterampilan pengelolaan bahan pangan lokal untuk makanan pendamping ASI dan makanan sehat. Dengan diadakannya rapat koordinasi pada hari ini, harapan kita dapat meningkatkan atau menanggulangi adanya gizi masyarakat, terutama permasalahan gizi masyarakat di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, dengan adanya program terencana serta adanya pencegahan-pencegahan ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. I've been waiting on you just to get my hopes up.